Ya pemirsa, saat ini memang publik sedang menyoroti terkait dengan proyek kereta cepat yang saat ini ternyata mengalami berbagai persoalan, terutama terkait dengan masalah operasional dan memang hutangnya yang sampai mencapai 116 triliun rupiah. Dan akhir-akhir ini memang Menteri Keuangan juga tidak ingin proyek kereta cepat ini dibebankan kepada APBN. Oleh karena itu KCIC atau KAI juga diminta untuk memberikan bagaimana opsi-opsi pembiayaan lainnya di luar APBN untuk menutupi hutang tersebut. Saat ini saya bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI Bapak Herman Heron, nantinya akan sedikit memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana proses DPR RI melihat proyek kereta cepat hari ini. Selamat sore. Selamat sore. Herman, bagaimana melihat respon hari ini terkait dengan persoalan utang kereta cepat? Pertama tentu dari awal kereta cepat ini kalau berbicara visible atau tidak visible ya tidak visible gitu ya. Namun kemudian ini kan menjadi proyek strategis nasional yang pada akhirnya yang proses awalnya adalah B2B menjadi B2G. Bisa dengan government bisa masuk, pembiayaan negara bisa juga masuk. Pada akhirnya ini terjadi pembiayaan tambahan pada waktu terjadinya cost operan. Atas biaya-biaya yang pada akhirnya direvisi dalam instrumen pembiayaan terutama untuk base equity, maka hal yang tadinya menjadi penyertaan modal atas sarana yang ada ini ditarik menjadi modal dalam bentuk uang. Nah itulah cost operan kemudian masuk untuk menghitung kembali atas biaya proyek yang membengkak pada waktu itu. Nah oleh karenanya saya kira saya sering mengkritisi tentu pada pembahasan-pembahasan sebelumnya di periode yang lalu. Dan saya selalu menanyakan berapa lama sih payback periodnya ini kan juga hampir 50 tahun gitu. Nah kalau hampir 50 tahun sudah berapa generasi dan bagaimana cara pengembalian lebih cepat. Karena pada sisi lain dengan hitung-hitungan tiket yang tentu menyesuaikan terhadap daya beli masyarakat juga ini tidak memungkinkan bahwa tiket yang dibebankan kepada para penumpang ini juga akan memenuhi keekonomisan dalam perhitungan pengembalian di konsorsium KCIC. Berarti memang Komisi 6 nanti juga akan memanggil berkoordinasi dengan Danantara ya Pak terkait dengan karena seluruh BUMN kan dikelola di Chief Operational Officer di bawah Danantara dan tentu saham 1% regulasinya nanti ada di BP BUMN. Nah ini bagaimana nanti pembicaraan atas kebijakan negara terhadap KCIC dan tentunya sebetulnya kebijakan Danantara di dalam merestrukturisasi sehingga kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak rugi terus gitu. Dan saya kira Presiden sudah memikirkan dengan mendorong percepatan dan menunjuk tim untuk percepatan kereta cepat Jakarta-Surabaya yaitu Menko Infrastruktur sudah ditunjuk. Tinggal bagaimana menghitung, mengkaji dan membuat kajian yang lebih komprehensif supaya juga kemudian tidak menjadi beban, baik menjadi beban konsorsium BUMN yang sudah dibentuk dalam PT Pilar itu, kemudian juga tidak membebani terhadap keuangan negara. Justru sebaliknya kereta cepat semestinya akan menjadi penyumbang dividen bagi negara. Ya Pak, terakhir Pak mungkin harapan Bapak sebagai anggota Komisi 6 terkait dengan penyelesaian. Ya harapannya saya kira ke depan harus dengan matang lah untuk membuat proyek, membuat kegiatan-kegiatan pembangunan harus betul-betul diperhitungkan dengan matang dan tentu mitigasi resikonya seperti apa. Karena timbulnya cost operan itu dari persoalan-persoalan yang timbul karena pekerjaan sudah berjalan. Nah ketika pekerjaan berjalan ada pembebasan lahan yang tertunda, kemudian ada rute-rute yang berkaitan dengan situasi lingkungan alam dan sekitarnya. Ini kan menjadi penghambat
yang di awalnya tidak diperhitungkan sehingga pada akhirnya juga berkonsekuensi terhadap cost operan. Nah, timbulnya cost operan ini juga sangat membebani karena pada waktu itu kan hitung-hitungan awalnya 29 triliun, kemudian diaudit oleh BPKP kurang lebih 21 triliun. Tapi kan pada akhirnya juga konsorsium BUMN juga ini kena imbas itu. Oleh karenanya saat ini bleeding gitu. Pada akhirnya ya Wijaya Karya bleeding yang memiliki saham kurang lebih sekitar 33%, kemudian juga PT Kereta Api yang memiliki saham 51% juga bleeding gitu. Nah, kalau misalkan PT Kereta Api bleeding karena kereta cepat, justru bagaimana dia bisa membangun terhadap kereta reguler yang saat ini sebetulnya kecenderungannya terus meningkat dan terus melakukan perbaikan. Nah, ini harus dipikirkan secara komprehensif. Gitu. Ya pemirsa, terima kasih. Memang tadi anggota Komisi 6 Bapak Herman Heron menyampaikan komitmennya bagaimana DPR terus berupaya untuk mendorong pemerintah agar memang pemerintah memperhatikan penyelesaian utang kereta cepat ini memang berakhir dengan baik. Berbagai opsi yang telah memang dibicarakan oleh pemerintah itu juga harus menjadi kajian yang mendalam. Selanjutnya sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Balik ke studio.